kepada Anda dan inilah Prime Time News selengkapnya bersama saya Rory Asyar. Dua belas orang yang terlibat narkoba ditangkap tim gabungan BNN bersama Bea Cukai wilayah Sumatera Utara kemarin. Dari penangkapan ini, aparat gabungan menyita sejumlah barang bukti seperti alat komunikasi, sejumlah uang, dan 8 kg sabu-sabu. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini dikendalikan oleh narapidana yang saat ini berada di dalam tahanan Lapas Tanjung Gusta yang merupakan jaringan narkoba dari Malaysia. BNN juga menyelidiki pihak lapas yang diduga terlibat dalam kasus narkoba ini. Sebelumnya anggota BNN Sumatera Utara menembak mati bandar narkoba berinisial B. Bandar narkoba ini ditembak karena berusaha melarikan diri saat pengembangan kasus di Jalan Brigjen Zain Hamid, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Pasca penangkapan 12 tersangka narkoba di Medan, Sumatera Utara oleh BNN dan Bea Cukai Sumut, kini 11 tersangka ditahan di kantor Bea Cukai Polonia, sementara satu diantaranya tewas ditembak karena melawan petugas. Kita akan bergabung dengan Elverina Hidayat di kantor Bea Cukai Polonia, Medan, Sumatera Utara. Elverina, bagaimana pengembangan kasus jaringan narkoba di Medan ini? Ya, Rory, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tim liputan Metro TV ini mendapatkan informasi bahwa 11 orang tersangka yang masuk dalam jaringan narkoba yang diduga memang jaringan narkoba internasional ini, 11 diantaranya masih berada di kantor Bea Cukai Medan Polonia, meski pihak dari Bea Cukai Medan Polonia di sini adalah Kepala Seksi Penindakan Penyidikan Bea Cukai Medan Polonia, Eka Galih, enggan memberikan konfirmasi terkait kasus ini. Dan 11 orang tersangka ini merupakan bagian dari 12 tersangka jaringan narkoba yang ditangkap oleh tim gabungan dari BNN dan juga Bea Cukai Provinsi Sumatera Utara Sabtu lalu secara bertahap. Berawal dari pengembangan penangkapan suami istri yang bertugas sebagai kurir narkoba dari Riau untuk diserahkan atau diedarkan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian ditangkap beberapa tersangka lain, diantaranya adalah inisial BD yang merupakan warga Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara. Namun BD ini tewas ditembak pada saat penangkapan karena melawan dan dilarikan ke rumah sakit namun tidak tertolong kembali. Kemudian 4 narapidana Lapas Tanjung Gusta juga ikut ditangkap karena terlibat pengendalian narkoba dari dalam lapas. Untuk itu hari ini Lapas Tanjung Gusta Medan diperketat dan mulai diaktifkan alat berupa body scanner untuk para pembesuk ataupun beberapa keluarga dari tahanan maupun aktivitas keluar masuk dari para napi dan juga orang-orang yang bisa mengakses Lapas Tanjung Gusta sendiri. Sementara di Lapas Tanjung Gusta sendiri ada sekitar 300 ruangan lapas yang hanya dijaga atau diawasi 6 orang petugas lapas. Selama tahun 2016 menurut data dari Lapas Tanjung Gusta ada sekitar 2.825 narapidana yang rata-rata masa hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional Pusat dan juga Bea Cukai Sumatera Utara pada Sabtu kemarin ini merilis jaringan narkoba yang melibatkan 12 orang dan dipimpin oleh Deputi Pemberantasan BNN Armande Pari. Dari 12 tersangka ini 1 tewas dan ada beberapa barang bukti yang disita, diantaranya adalah 10 kg sabu, uang tunai senilai 40 juta rupiah, buku tabungan dan juga telepon genggam. Sabu berasal dari Riau dan dibawa oleh kurir suami istri yang mendapatkan upah senilai 300 juta rupiah untuk diedarkan di wilayah Sumatera Utara. Hasil operasi ini merupakan rangkaian yang dilakukan oleh BNN bekerja sama
bersama dengan Bea Cukai Sumatera Utara dalam waktu yang cukup panjang dan akan ada penyidikan lanjutan yakni tindak pidana pencucian uang serta ada rencana pemeriksaan kepada petugas Lapas Tanjung Gusta yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Kembali ke Rory. Baiklah, Elverina Diat melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Pemirsa, komplotan bandar narkoba jaringan internasional kembali berhasil dibongkar. Dari ke-12 tersangka, 4 diantaranya merupakan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan sebagai dalang jaringan tersebut. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional Pusat bersama Bea Cukai Wilayah Sumatera Utara menangkap 12 tersangka yang merupakan bandar narkoba kelas internasional. Sepak terjang komplotan pengedar narkoba di Medan yang disebut juga merupakan afiliasi jaringan internasional sudah lama menjadi incaran aparat. BNN pun mendalami dugaan keterlibatan petugas Lapas Tanjung Gusta. Selain itu, BNN juga menelusuri dugaan adanya pencucian uang dalam bisnis haram tersebut. Ironisnya, 4 pelaku diantaranya merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Keempatnya diketahui merupakan otak pelaku dalam jaringan tersebut. Bisnis haram itu dikendalikan oleh narapidana di Lapas Tanjung Gusta bernama Andi yang merupakan tersangka jaringan bandar narkoba asal Malaysia. Kami akan melakukan penyidikan dan pendalaman terhadap kasus ini. Di samping tindak pidana narkoba yang terjadi, kami juga akan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang saat ini sudah menjadi kebijaksanaan Kepala BNN. Jika ada kasus narkoba yang cukup signifikan, maka langsung ditindaklanjuti dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Termasuk juga kita akan melakukan pemanggilan terhadap petugas-petugas lapas. Mengapa satu orang di antaranya pada saat ditangkap berada di luar, walaupun itu dengan alasan sedang berobat. Nah, itulah juga merupakan tersangka utama kita dalam kasus yang sekarang ini. Sebelumnya, BNN melakukan penangkapan terhadap beberapa pengedar narkoba yang hendak menjual narkoba ke kawasan kota Medan. Namun saat penangkapan dilakukan, 1 pelaku diantaranya tewas tertembak akibat melawan petugas. Dari ke-12 pelaku yang berhasil ditangkap, aparat masih menelusuri keterlibatan pelaku lainnya. Komplotan jaringan pengedar narkoba ini ditangkap secara bertahap dan di sejumlah lokasi di Medan. Dari tangan para pelaku, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya alat komunikasi dan uang 40 juta rupiah serta 10 kg sabu. Para pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun hingga hukuman maksimal berupa hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Henry Fauzi, Metro TV. Dan sudah hadir di studio Prime Time News Kepala Humas BNN Slamet Pribadi. Pak Slamet, selamat malam. Ya, malam. Ini kasus jaringan narkoba di balik Lapas Tanjung Gusta Medan bukan pertama kali terjadi. Kita pernah mencatat bahwa sekitar Agustus 2016 ada jaringan internasional yang juga dibongkar dari lapas yang sama. Seberapa jauh keterlibatan pejabat lapas dan juga sipir lapas sehingga melanggengkan bisnis narkoba dari internal lapas, Pak? Iya, peran dari oknum ini memang luar biasa. Bukan berarti saya menjas bahwa seorang pegawai tidak, tapi memang beberapa fakta yang ditemukan oleh teman-teman dari BNN, penyidik, penyelidik, kemudian teman-teman dari kepolisian, bahkan sampai ke Polsek, bahwa pengendalian dari dari ruang-ruang lapas itu masih ada. Jadi ketika kita menganalisa sebuah jaringan, itu muara akhirnya masih mengarah ke lapas. Mengarah ke lapas. Ini artinya pejabat di sana, petugas-petugas di sana bermain bersama dengan sindikat internasional ini. Saya kurang tahu apakah mereka bermain atau tidak, berkolaborasi atau tidak, tapi berkat permainan itu mereka bisa mengendalikan di luar. Modus-modus mereka dalam membantu melanggengkan bisnis ini seperti apa, Pak? Ya, rata-rata yang kita temukan sesuai dengan fakta itu adalah adanya komunikasi antara yang di dalam dengan di luar. Memang peran dari komunikasi itu mempunyai peran yang sangat penting. Apakah dia mengendalikan terhadap jaringan di atas maupun jaringan yang ada di bawah itu. Kalau ada peran komunikasi ini artinya handphone yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh seorang narapidana itu dibiarkan di lapas-lapas ini, Tanjung Gusta misalnya. Mungkin teman-teman yang dari lapas bisa menjelaskan
Tapi pada kenyataannya, pada faktanya memang mereka bisa mengendalikan melalui alat komunikasi. Di samping alat komunikasi untuk jaringan, alat komunikasi itu juga digunakan untuk phone banking. Ini artinya para komplotan sindikat internasional narkoba ini menggunakan alat komunikasi tidak hanya untuk mengorganisir bisnisnya, tapi Betul, juga ke untuk bawah maupun ke atas, phone banking juga. phone banking juga ya. Ini fakta dalam pemeriksaan, fakta dalam penyelidikan dan penyidikan. Kemarin untuk kasus Tanjung Gusta yang terakhir ini, Pak, penggerbekan yang terakhir ini ditemukan alat-alat komunikasi yang disampaikan Pak. Pasti banyak itu, pasti banyak. Baik, ini terkait kan Tanjung Gusta dalam berapa ini? Setengah tahun saja sudah ada 2 kejadian, Pak. Belum lagi untuk, saya bacakan coba ya, untuk kasus-kasus yang lain seperti pembongkaran sindikat narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas Deli Serdang, Sumatera Utara, April 2016, Pak Slamet. Belum lagi di bulan yang sama, Bandar Narkoba tidak hanya mengendalikan narkoba dari lapas, tapi juga menerima fasilitas mewah di lapas Lubuk Pakam, Sumatera Utara juga. Juni 2016, Kepolisian Polda Bali membongkar bisnis narkoba yang dikendalikan narapidana lapas Kerobokan berinisial F. Betul. 2016 bahkan 2017 awal Betul. banyak sekali komplotan yang dikendalikan di lapas. Betul. Sementara Menkumham mengatakan ingin mereformasi lapas. Betul. Apakah artinya reformasi lapas ini belum berhasil atau memang tidak ada reformasi yang dilakukan? Iya, berkali-kali Pak Budi Waseso menyampaikan peringatan-peringatan, warning kepada teman-teman yang ada di lapas dan jaringan. Kemudian berkali-kali Pak Menteri Hukum dan Dirjennya juga sudah melakukan hukuman yang keras seperti itu. Tapi kita harus ingat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu berarti ada kebutuhan narkotika yang memang tidak bisa di-stop. Kita harus tahu bahwa Tanjung Gusta itu berada di wilayah Sumatera Utara. Baik. Sumatera Utara itu menempati ranking kedua nasional angka penyalahgunaan narkotika, angka prevalensi. Artinya Sumatera Utara juga harus menjadi bagian dari perhatian kita semua. Baik. Berarti memang peredaran cukup marak karena memang adanya konsumen yang cukup marak, konsumsi yang cukup luar Demand dan biasa. supply yang sama-sama tinggi. Nanti Supply kita and akan demand ya. supply and demand ya. Nanti kita akan sama-sama untuk membahas bagaimana kemudian untuk memberantas sindikat narkoba dari dalam lapas ini, baik dari sisi pegawai lapas maupun dari pelakunya, dari bandarnya. Kami akan kembali usai Kumandang Azan Mahari berikut ini.